Mei 2009 saya ditahan. Saya minta Bareskrim Mabes Polri mengelaborasi ini semua, mencari kebenarannya dari segi prosedur penanganan perkara dan lain-lain. Saya minta aparat kepolisian serius menangani. Dan untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Pak Antasari sebenarnya sudah jelas, sudah diputus oleh 18 hakim. Tuntas ditetapkan, sudah inkrah. Sehingga kita sudah betul-betul menjunjung tinggi. Tetapi setelah ada gerasi dan Pak Antasari bebas di luar, walaupun sebenarnya masih tetap ya di dalam pengawasan daripada Kementerian Kehakiman. Dia merasa menjadi korban konspirasi kasus pembunuhan Nasruddin. Pada akhirnya, ia ditetapkan bersalah dan dihukum penjara selama beberapa tahun. Saat ini, Antasari Azhar sudah bebas. Orang yang paling tidak suka dengan bebasnya Antasari adalah SBY. SBY khawatir Antasari akan mencoba macam-macam dengan dirinya. Saya yakin Antasari begitu marah dan dendam dengan SBY. Sebagai manusia normal, tentu ada rasa sakit hati yang dirasakan Antasari Azhar. Lalu siapa si manusia yang tidak ingin membalas ketika disakiti? Jangankan manusia, hewan saja kalau disakiti pasti ingin membalas. Saya melihat Antasari Azhar memiliki cara sendiri untuk membalaskan dendam. Dia tidak ingin membuat SBY menderita dalam sekejap. Namun secara perlahan-pelan, agar SBY merasakan kepedihan dalam waktu yang lama, ini lebih menyakitkan. Antasari terlihat tidak mengirim SBY ke penjara. Ia punya cara sendiri untuk membuat SBY menderita. Dia ingin menjadi hantu yang selalu membayangi hidup SBY. Antasari seperti punya misi untuk menggagalkan ambisi dan juga proyek yang ada dari dinasti Cikeas. Antasari seperti ingin agar dinasti Cikeas benar-benar hilang pengaruhnya di Indonesia. Sudah cukup kondisi Indonesia menjadi amburadul dipimpin selama 2 periode oleh dinasti Cikeas. Ambisi dinasti Cikeas untuk kembali mencapkan kukunya di Indonesia terlihat ketika putra mahkota dinasti Cikeas AHY diorbitkan di Pilkada DKI. AHY bahkan rela keluar dari militer demi memenuhi ambisi besar SBY agar dinasti Cikeas tetap berpengaruh di Indonesia. AHY yang buta politik dipaksa bertarung di pilkada sepanas di DKI Jakarta. Antasari Azhar melihat diusungnya AHY sebagai bukti betapa SBY masih berambisi besar untuk berkuasa di Indonesia. Dia yang sudah dizalimi oleh SBY tentu tidak ingin melihat dinasti Cikeas kembali berjaya. Dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menggagalkan ambisi SBY. Antasari Azhar juga muncul menjelang pencoblosan dan mengeluarkan pernyataan yang begitu memojokkan kubu SBY. SBY dibuat getar-getir, ia panik dan merasa namanya telah dicemarkan oleh Antasari. Dia naik pitam dan membantah pernyataan Antasari dan menyatakan bahwa itu semua fitnah yang keji. Antasari bisa dikatakan berhasil untuk menggagalkan ambisi SBY dengan gilang gemilang. AHY gagal di putaran pertama dan hanya mendapatkan suara 17%. Angka yang cukup membuat kaget sebenarnya. Meskipun ada yang juga mengatakan bahwa faktor kekalahan telah AHY karena memang belum punya kualitas, tapi serangan Antasari tetap berpengaruh besar terhadap kekalahan telak AHY. Jika Antasari tiba-tiba muncul, AHY mungkin saja kalah, tapi tidak telak. Suara yang diperolehnya kemungkinan tidak terpaut jauh dengan suara Ahok dan Anies. Setelah AHY kalah telak, Antasari tidak muncul lagi. Ia seperti tidak serius untuk membongkar borak SBY dalam kasus pembunuhan Nasruddin. Kemunculannya seolah-olah hanya untuk menggagalkan ambisi SBY. Ia seperti belum ingin menyelesaikan misi balas dendamnya. Ia akan muncul lagi ketika SBY kembali bertingkah belagu dan macam-macam.